Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di sini. Saya Sulastari, CGP Angkatan 8 dari SMPN 2 Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Di sini saya akan mewawancarai rekan sejawat saya, Pak Hari Purnomo, guru IPA, dalam melakukan observasi atau supervisi kelas. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Hari? Alhamdulillah baik Bu. Ya, dalam kesempatan ini saya akan mengajak Pak Hari berbincang-bincang sebelum saya melakukan observasi kelas Bapak ya. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Tujuan dari dilakukannya observasi ini yaitu untuk mengetahui dan merefleksi atau mengevaluasi yang Bapak lakukan nanti dalam proses pembelajaran, agar nanti Bapak akan lebih siap dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran di kelas, sehingga nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak. Yang pertama yaitu mengenai tujuan dari pembelajaran yang Bapak lakukan nanti. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu nanti apa Pak Hari? Baik, terima kasih Bu. Untuk materi yang akan saya laksanakan di kelas yaitu mengenai pewarasan sifat untuk kelas 9. Kemudian tujuan pembelajaran sendiri ada 5. Yang pertama, melalui kegiatan literasi peserta didik dapat menerapkan, menjelaskan. Baik, untuk kelas 9, di kelas saya sudah memasuki bab 3 yaitu mengenai pewarasan sifat, dan di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan literasi peserta didik dapat menjelaskan penerapan pewarasan sifat dalam pemulihan tumbuhan. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan literasi peserta didik dapat menjelaskan penerapan pewarasan sifat dalam pemulihan hewan. Yang ketiga, melalui kegiatan literasi peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis atau varietas tumbuhan dan hewan unggul. Yang keempat, melalui kegiatan pengamatan dan hasil pengamatan peserta didik dapat membuat penyajian data dengan kreatif. Dan yang terakhir, berdasarkan data hasil pengamatan, peserta didik dapat mengkomunikasikan laporan sebagai hasil karya dengan percaya diri. Itu saja. Ya, baik Pak Hari. Tadi terdapat 5 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam materi pewarisan sifat. Ya. Selanjutnya Pak Hari, untuk pengembangan nih, area pengembangan apa saja yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran itu nanti? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai di kelas 9 ini mengenai bab pewarasan sifat ini, yang pertama, siswa dapat belajar aktif baik itu di pengetahuan maupun di keterampilannya. Kemudian siswa dapat percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja bersama kelompoknya. Dan yang terakhir yang ingin saya capai, kegiatan pembelajaran ini mencerminkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Iya, baik Pak Hari. Berarti nanti dalam pengembangannya Pak Hari ada memperhatikan dari sisi aspek pengetahuannya dan juga keterampilannya. Iya, baik Pak Hari. Selanjutnya Pak Hari, langkah-langkah selanjutnya nih, apa yang akan Bapak lakukan mengenai mungkin dari segi strategi atau metode yang akan Bapak pakai dalam proses pembelajaran itu nanti? Baik, strategi yang saya persiapkan ya, berhubung saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya awali dengan observasi terhadap sikap atau perilaku peserta didik yang nantinya sebagai acuan saya dalam menentukan bahan ajar sesuai gaya belajar mereka. Baik, berarti nanti ada observasi, kemudian Pak Hari juga akan memperhatikan kebutuhan belajar siswa, yaitu berdasarkan gaya belajar mereka ya. Betul. Iya. Kemudian mengenai media pembelajaran Pak Hari. Selanjutnya nih Pak Hari, langkah-langkah apa yang akan Pak Hari pakai dalam
pembelajaran nanti, mungkin dari segi strategi dan metode pembelajaran yang akan Pak Hari pakai dalam pembelajaran kita. Baik Bu, untuk strategi yang saya persiapkan, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang saya awali dengan observasi terhadap sikap dan perilaku peserta didik, sehingga nantinya saya dapat menentukan gaya belajar mereka yang cocok untuk materi pewarisan sifat ini. Kemudian metode yang saya pakai adalah diskusi literasi dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah. Berarti nanti Pak Hari akan menggunakan strategi observasi kelas ya, dan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, yaitu mengenai dari sisi gaya belajar mereka. Dan kemudian metode yang akan Bapak pakai yaitu metode diskusi juga literasi, dan Pak Hari akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Ya. Kemudian mengenai media nih Pak Hari, media apa saja yang akan Pak Hari pakai dalam pembelajaran itu nanti untuk menunjang proses pembelajaran? Untuk media ajar yang saya pakai, yang pertama itu slide berupa tampilan untuk materi tentang pewarisan sifat, kemudian LKPD, laptop dan juga proyektor, serta gambar-gambar yang menunjang materi untuk pewarisan sifat. Iya. Berarti nanti ada slide, ada LKPD, ada laptop, juga gambar-gambar yang bisa menunjang pembelajaran supaya anak-anak tertarik ya Pak untuk belajar, betul. Bisa bersemangat ya. Nah, kemudian mengenai pelaksanaannya nih Pak Hari, kira-kira kapan Pak Hari akan melaksanakan proses pembelajaran yang akan bisa saya lakukan observasi di kelas Bapak nanti? Mungkin dari kelas berapa, tanggal berapa, hari apa, jam keberapa gitu. Baik, untuk materi yang saya laksanakan di kelas 9 itu adalah pewarisan sifat, bisa kita ambil di hari Jumat jam ke-3 dan 4 di kelas 9B. Nanti hari Jumat kelas 9 jam ke-3 Pak ya. Nah, nanti kita akan berjumpa dengan Pak Hari dalam observasi kelas di hari Jumat depan ya Pak Hari. Nah, setelah melakukan observasi ini Pak Hari, nanti akan ada percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, dan nanti di dalam percakapan itu nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak Hari, dari bincang-bincang kita ini, kira-kira pengalaman menarik apa yang Pak Hari dapatkan dalam wawancara kita ini? Baik, untuk pengalaman di hari ini melalui kegiatan kita berbincang-bincang, setidaknya saya dapat gambaran media apa yang cocok untuk yang saya lakukan pada saat kita nanti melaksanakan observasi di kelas 9 nantinya. Berarti nanti akan ada ini ya Pak, perhatian khusus juga tentang media apa yang kira-kira cocok untuk menunjang pembelajaran itu nanti. Betul. Iya. Terima kasih Pak Hari atas waktunya dalam percakapan pra-observasi ini. Mudah-mudahan nanti kita tidak ada mendapatkan rintangan dalam melakukan proses observasi di kelas Bapak, dan semangat untuk Bapak, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan, dan nanti saya akan mendampingi Bapak di dalam kelas itu nanti. Ya. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Halo. Hai. Hari ini kita akan menyambung kembali materi kita sebelumnya tentang apa? Pemuliaan Makhluk sifat dalam Islam, tanaman. kemuliaan tanaman kaitannya dengan pewarisan sifat. Baik, yang tidak hadir hari ini siapa? Aku. Kaviana,
Agung sama Khairul Fani. Baik, untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Kesya untuk memimpin doa. Baik, Kesya silakan pimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kesya. Berharap dengan diawali dengan doa, maka pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya. Perhatikan saya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan penerapan pewarasan sifat dalam pemuliaan tanaman. Dua, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Dan tiga, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis atau varietas tumbuhan dan hewan unggul. Keempat, melalui kegiatan pengamatan dan hasil pengamatan, peserta didik dapat membuat penyajian data dengan kreatif. Dan yang terakhir, berdasarkan data hasil pengamatan, peserta didik dapat mengkomunikasikan laporan sebagai hasil karya dengan percaya diri. Baik, sekarang silakan dilihat tayangan dari proyektor. Akan kalian lihat. Silakan kalian berikan pertanyaan mengenai gambar ini. Ya, silakan, Kesa. Bapak, tadi di wilayah kita memiliki nama apa, Bapak? Memiliki nama apa atau memiliki jenis apa? Untuk menjawab itu semua, benar kan? Maka Bapak akan membagikan lembar kerja pada masing-masing kelompok yang sudah kita sepakati kemarin. Ada kelompok visual, ada kelompok kinestetik, dan ada kelompok auditory. Ya, baik. Silakan kalian bekerja sesuai langkah-langkah pada RKPD yang Bapak bagikan. Silakan. Jika ada masalah, bisa tanya sama Bapak di RKPD. Namanya saja diberi nama sudah. Betul. Untuk kelompok lain, silakan perhatikan presentasi dari teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 yang beranggotan 5 orang, yaitu 1 Jati, 2 Yudi Satyani, 3 Ardianto, 4 Adino, dan 5 Taufik Novianto. Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa hal yang penting mengenai pemulihan pada tanaman dan hewan. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, sebelum melanjutkan presentasi dari kelompok selanjutnya, kita adakan ice breaking. Silakan berdiri dulu. Ini ada rule-nya, ada aturannya. Kalau kalian bilang besar, tangannya harus gini. Kalau bilang kecil, tangannya seperti ini. Kecil. Sebut. Kecil. Gajah. Besar. Ya, terima kasih semua. Terus selanjutnya kelompok C1, silakan. Kami dari kelompok B1, kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil kerja kelompok kami mengenai pemuliaan makhluk hidup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selamat pagi, sekian dan terima kasih. Baik, beri tepuk tangan. Kita akan menjawab pertanyaan yang di awal tadi ditanyakan oleh teman kalian. Jenis padi apa sih yang ada di wilayah kita? Wilayah kita kan termasuk wilayah food estate. Sama kan dengan yang ada di buku? Sama artinya, ya. Demikian materi kita hari ini, dan untuk kelompok terbaik penyajiannya jatuh kepada kelompok C1. Selamat. Untuk mengakhiri
kegiatan kita hari ini. Tapi sebelumnya Bapak informasikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan beralih bahasan ke fisika, yaitu mengenai listrik statis. Saya harap sebelum kita bertemu di minggu berikutnya kalian sudah baca literasi yang Bapak bagikan lewat grup WhatsApp ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan pimpin doa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Menghadiri acara hari ini, marilah kita bersama menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali dengan saya Selestari CGP Angkatan 8 dari SMPN 2 Maliku Kabupaten Pulang Pisau. Saya masih bersama Pak Hari Purmo sebagai guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Dan saya ditemani oleh Ibu Lucia Panistika sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pulang Pisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Assalamualaikum Pak Hari. Ya. Bagaimana kabarnya ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan pada observasi kelas beberapa waktu yang lalu. Nah, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Pertanyaan pertama ini Pak Hari, bagaimana perasaan Bapak saat melakukan proses pembelajaran yang diobservasi kemarin? Baik, menanggapi pertanyaan itu, alhamdulillah pada saat proses pembelajaran kemarin saya merasa bersemangat. Memang pada awalnya ada perasaan tegang, gugup, tapi seiring berjalannya waktu melihat antusias peserta didik ya timbul rasa semangat tadi, menggiring mereka untuk belajar di kelas. Situasinya memang pada saat itu memang sangat menyenangkan bagi mereka ya, dan saya rasa pembelajaran yang saya lakukan kemarin lebih baik dari pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan di kelas lain. Berarti ada kemajuan Pak ya, dari sisi muridnya juga lebih aktif gitu ya, lebih bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, dari observasi yang sudah saya lakukan di proses pembelajaran Bapak kemarin, ada yang ingin saya sampaikan nih Pak Hari mengenai aspek dan strategi pengembangan dulu nih. Dari tujuan pembelajaran yang saya lihat itu sudah sesuai dengan materinya. Kemudian keaktifan siswa itu juga sudah sangat baik ya. Kemudian pembelajaran diferensiasi ada dan itu sudah berjalan dengan baik juga. Terus ada diskusi kelompok, kemarin Pak Hari sudah membantu beberapa kelompok dan itu sudah terlaksana dengan baik ya. Keaktifan siswa itu saya lihat di situ juga aktif. Kemudian kesesuaian bahan ajar sudah sesuai ya, ada. Kemudian ada catatan tambahan yang bisa saya sampaikan ke Bapak ini ya, ada sedikit Pak Hari ya. Nah, perlunya bimbingan khusus pada siswa yang kurang aktif mungkin Pak Hari. Nah, itu mungkin ada kritik khusus mungkin nanti di pembelajaran lain hari mungkin bisa melibatkan atau membuat anak ini untuk lebih aktif lagi mengikuti proses yang ada di kelas. Itu catatan dari saya Pak Hari. Selanjutnya Pak Hari, mengenai proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, mungkin Bapak punya catatan-catatan mengenai kelebihan atau hal-hal yang perlu dikembangkan atau perlu ditingkatkan di dalam proses itu Pak Hari. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sebagian besar peserta didik itu antusias mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas 9 dan itu menjadi modal awal untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Serta yang paling mendasar menurut saya bagaimana meningkatkan kegiatan literasi, karena literasi siswa itu modal awal untuk pengetahuan awal mereka. Jadi dengan literasi yang baik
saya akan lebih mudah membimbing mereka dalam kegiatan diskusi dan presentasi mereka di akhir kegiatan. Jadi tadi apa ya, kelebihan dan hal yang perlu ditingkatkan terhadap keaktifan murni kita. Dan kemudian Bapak sudah melihat anak-anak sudah antusias di situ dengan belajar. Nah, kemudian Pak Hari bisa diceritakan nih Pak Hari tentang area pengembangan yang sudah Bapak lakukan dalam sebulan. Baik, untuk area pengembangan yang itu sesuai perencanaan awal ya, ada di pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, di situ meliputi kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi pada konten, proses dan produk. Sudah sesuai dengan diferensiasi proses, konten dan produknya Pak Hari. Betul. Selanjutnya Pak Hari, dari area pengembangan berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan yang sudah Bapak lakukan, itu yang sudah Bapak lakukan itu apakah ada kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pembelajaran tersebut Pak Hari? Untuk kendala dalam proses pembelajaran ya pasti ada ya Bu ya. Salah satunya itu siswa itu ada yang belum terlalu aktif dalam kelompok. Ini biasanya mereka mengandalkan teman-teman satu kelompoknya yang sudah terbiasa aktif. Jadi menurut saya ini perlu meningkatkan kegiatan literasi mereka, karena kalau literasi mereka bagus, otomatis mereka akan percaya diri dengan pengetahuan mereka. Jadi dalam kelompok itu mereka akan siap untuk diskusi sama teman mereka jika di awal mereka sudah punya pengetahuan tentang materi yang diajarkan. Jadi anak yang kurang aktif ini menurut Pak Hari kurangnya literasi teman dari mereka. Baik Pak. Rencana tindak lanjut nih Pak Hari, apa yang akan Pak Hari lakukan? Untuk kedepannya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini untuk materi-materi selanjutnya secara berkesinambungan tentunya. Semoga bisa saya terapkan juga di semua kelas yang saya ada. Dan selanjutnya untuk kendala tadi tentunya saya akan mencari solusi terbaik dari kendala-kendala yang ada, tentunya dengan penerapan gaya belajar, dan saya pastinya juga akan melihat atau mengamati mereka baik dari aktivitas maupun pembagian angket tentang gaya belajar apa sih yang cocok buat mereka, karena tiap siswa sendiri beda kendalanya, beda gaya belajarnya, dan setiap kelas pun juga akan berbeda gaya belajar. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Ya. Ada Pak Hari nanti akan melakukan tindak lanjut mengenai penanganan kendala-kendala yang dihadapi Pak Hari selama pembelajaran, karena siswa yang kurang tadi Pak Hari akan melakukan pembelajaran diferensiasi yang lebih matang lagi untuk pembelajaran di kelas-kelas berikutnya. Baik Pak Hari, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk melakukan proses pasca observasi ini. Baik, demikian tadi percakapan pasca observasi saya dengan Pak Hari Purnomo sebagai guru IPA. Saatnya saya kembali ke Ibu Lucia sebagai pengajar praktek saya. Silakan Bu. Baik, terima kasih untuk Bu Sri Lestari dan terima kasih kepada Pak Hari yang sudah menjadi rekan guru di program pendidikan bergerak ini yang diobservasi ya Bu Sri ya. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi bersama Bu Sri Lestari juga, melakukan kegiatan observasi di mana Bu Sri kemarin berbagi pengalaman ketika mengajar di kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus pembelajaran sosial emosional dan budaya positif ya. Dan hari ini Ibu silakan dengan hari juga melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah,
mungkin pengalaman dari yang diberikan oleh Bu Prof ini semoga dapat memberikan manfaat untuk Pak Hari, menambah pengalaman belajar juga di kelas Pak Hari, dan harapannya murid akan lebih menyenangi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Terima kasih Ibu Lucia yang sudah memberikan penilaian terhadap percakapan pasca observasi saya dalam supervisi akademik. Demikian tadi percakapan pasca observasi saya yang ditemani pengajar saya Ibu Lucia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.